Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kebanyakan di antara kita selalu merasa pura-pura lupa. Coba, sekarang saya tanya sama kamu, sadar gak diri kamu sebagai sahabat saya? Iya, sedang dalam keadaan pura-pura lupa. Pura-pura lupa apa? Coba, sekarang saya mau tanya. Hari ini, kamu kenapa pakai baju itu? Nah, benar pertanyaan saya. Hari ini coba lihat baju kamu. Sadar nggak kamu kenapa kok milih baju pakai warna itu? Nah, ini dia nih. Ini yang akan kita bahas dan ini menarik banget. Jadi sekarang kamu relax aja sambil tetap mengerjakan apapun yang sedang kamu kerjakan. Seperti biasa nih, kita awali Pagar Kehidupan dengan menuliskan satu kalimat ajaib. Apa itu, Mas? Tuliskan, aku memilih untuk dicintai di hari ini. Tuliskan begitu, nanti saya berikan hati. Itu doa. Nah sekarang, sambil kamu menuliskan itu, sambil saya kembali ke bagian depan tadi. Mas Aryan kok tiba-tiba menyadarkan saya di bagian depan. Bener loh mas, saya itu nggak inget kenapa saya pakai baju warna ini. Tapi boleh nggak mas saya tanya, kenapa kok mas Aryan tiba-tiba langsung nembak kita dengan pertanyaan seperti itu? Apakah ada kaitannya dengan materi daging di hari ini? Jelas. Gini teman-teman, tolong dengerin baik-baik. Tahu nggak kenapa tadi saya nanya gitu di bagian depan? Ya, kebanyakan di antara kita itu hanya berjalan tanpa tahu arah. Dan tahu nggak, dari sekian banyak hal yang kita lupakan, justru hal yang paling sering kita lupakan adalah hal yang paling sederhana. Termasuk rambut. Kenapa rambut kamu hari ini modelnya kayak gitu? Yakin udah nyisir? Kalau udah nyisir, yakin sisirannya serius. Coba lihat lagi di kaca rambutmu. Lihat sekarang. Nah kan, tiba-tiba baru sadar, iya mas, kok ada bagian yang gak rapi ya? Waduh, ini mas Aryan dukun nih, kok bisa nebak? Kok tahu mas? Gini, kamu bisa seperti itu karena diri kamu selama ini salah dalam berusaha. Loh mas, sebentar. Ini kok agak gak nyambung ya mas? Nyambung. Dengerin baik-baik. Kamu tahu nggak kenapa kamu jadi pelupa begitu? Diri kamu tuh sebenarnya baik-baik aja otaknya, normal. Cuman jadi pelupa karena selama ini berusahanya salah. Sehingga yang dipikirin itu semua hal dipikirin. Betul? Karena semua hal dipikirin sama kamu, hal-hal sederhana itu yang akhirnya membuat kamu jadi lupa. Termasuk seperti kenapa kamu milih baju ini atau kenapa rambutnya kok nggak disisir dengan rapi tadi. Jelas? Nah sekarang tujuan saya di video ini adalah memberikan kamu petunjuk yang paling benar. Gimana sih caranya berusaha, tapi berusahanya tuh nggak berlebihan, nggak lebay kayak belakangan ini. Sampai kamu tuh seolah-olah, maaf ya, kok mendadak jadi kayak orang udah tua banget gitu loh. Banyak lupanya, banyak salahnya, banyak kepentoknya, bener nggak? Nah udah, sekarang saya akan membimbing kamu. Begini cara berusaha yang benar, kamu dengerin aja, nanti kamu praktekin. Ini bener nih. Bahkan sampai saat ini, saya masih sering mencoba ini. Gini teman-teman. Pertama, kamu pikirin apa yang menjadi tujuan kamu. Misalnya saya single nih, misalnya saya jomblo kayak kamu gitu ya. Pengen banget menikah di tahun ini. Salah nggak? Nggak salah. Apalagi saya tahu kok, udah banyak tuh orang-orang di sekitar kamu ya, yang selalu nanya aja, mana jodohnya? Mana jodohnya? Kamu tuh pengen bales, tapi bingung balesnya apa gitu loh. Sampai kamu stres sendiri. Nah sekarang, kalau kamu pengen jodoh, dengerin saya baik-baik. Bicarakan, bahas hal-hal yang positif tentang cinta, dan hindari pembicaraan negatif soal cinta. Saya ulangi, kalau kamu ingin kisah cintanya bagus, bicarakan hal-hal yang positif banget tentang cinta dan hindari sebisa mungkin mengeluh soal cinta, apalagi membicarakan hal jelek tentang cinta. Soal uang gimana mas? Soal rezeki? Nah ini dengerin lagi nih. Bagi kamu yang pengen rezekinya bagus, membaik seizin Tuhan, udah berdoa, udah bersedekah, top. Coba tambahin ini deh. Apa itu mas? Kalau kamu pengen duitnya banyak, dengerin,
Jangan pernah mengeluh soal uang sedikit pun, walaupun keuangan kamu lagi buruk. Titik. Saya ulangi, kalau kamu beneran pengen jadi orang yang berkelimpahan duitnya, coba kamu praktekin ini, tambahin ini. Jangan pernah sedikit pun ya mengeluhkan soal keuangan kamu. Gak boleh. Walaupun memang keuangan kamu lagi tipis banget nih dompet saya. Harga barang pada naik sampai dompet saya tipis. Oke, tapi jangan dibicarain, jangan dikeluhin. Bisa nggak? Harus bisa. Kenapa? Karena ketika kita membicarakan hal negatif, itulah yang datang ke dalam hidup kita. Benar. Jadi sekarang lihat apa tujuan kamu. Sekarang perbaiki cara mencapai tujuan kamu. Selain berdoa, selain bersedekah, kamu coba praktekin yang ini, tambahin. Apapun yang kamu mau, bicarakanlah hal-hal yang positif tentang itu dulu. Dan hindari sehindar-hindarnya membicarakan atau mendengarkan hal-hal yang negatif yang ada kaitannya dengan goal kamu tadi. Wah, ini mantap ya. Saya jelasin dengan contoh biar kamu lebih pakem nih. Inilah dagingnya video ini. Dengerin. Kalau tadi kan saya kasih contoh tentang percintaan, tentang rezeki. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi tentang kesehatan. Kamu pengen jadi orang sehat. Gampang. Jangan bicarain penyakit. Dan jangan pernah mengeluh tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kesehatan. Misalnya, aduh kakiku sakit. Daripada ngomong, aduh kakiku sakit, kenapa kamu gak berkata, kakiku sedikit lagi merasa lebih baik. Wah, itu efeknya dahsyat. Dicoba. Jangan bicarakan penyakit, karena itu akan mengundang penyakit datang ke hidup kamu. Loh kok bisa mas? Gak logis. Logisnya di mana? Kita akan mengundang segala sesuatu yang kita paling yakini. Itulah hidup. Saya ulangi, kita akan mengundang segala sesuatu hal yang paling kita yakini. Dan kamu tahu nggak? Hal yang paling kita yakini adalah hal yang paling sering kita bicarakan terus-menerus. Setuju? Udah, kita nggak usah banyak teori, kita buktiin aja. Kamu pernah membicarakan satu topik yang sama terus sama teman kamu? Atau mungkin diri kamu pernah bicarain, membahas sebuah topik yang sama terus sama keluarga kamu, sama pasanganmu, pernah? Nah, saya mau tanya, bener nggak kamu membicarakan hal yang itu terus karena kamu yakin bahwa itu benar? Karena kamu yakin, jangan-jangan ini paling betul nih. Nah itulah bukti kalau kita sering mengulangi sebuah topik, itulah yang akan jadi kenyataan. Kenapa? Karena itulah hal yang paling kita yakini tanpa kita sadari. Renungkan deh, betul atau tidak? Nah, bener kan? Ayo, udah mulai ketampar, gak apa-apa. Ketamparnya pagar kehidupan itu justru membuat berkah bagi hidup kamu. Betul? Sekarang saya kasih contoh lagi. Kamu pengen nih jadi orang yang bebas dari hutang. Gitu ya. Uang kamu lagi seret, kamu sudah berdoa, sudah bersedekah, tapi bingung nih, ikhtiar apa lagi atau usaha apa lagi yang harus kamu lakukan. Oke, coba kamu praktekin ini. Saya tahu kamu punya utang, tapi sekarang jangan dibahas lagi utang kamu. Saya ulangi, jangan ngebahas utang kamu. Bahaslah bagaimana jika kalau tiba-tiba utang kamu semuanya lunas. Jadi kamu bicarain sama keluarga kamu, sama istri, sama suami. Misalnya kamu seorang suami nih kayak saya gitu kan, bilang sama istri, sayang, aku mikir utang kita tuh kalau lunas enak banget ya. Kebayang gak sih semua utang kita lunas? Wih, rasanya tuh bebannya enteng. Kita bisa bahagia, kita lega rasanya. Betul gak sayang? Bicarain gitu terus. Bicara sama temen juga sama. Bro, gue nih punya utang kartu kredit banyak, tapi kebayang gak sih kalau tiba-tiba nih gue dapat banyak duit, bisa ngelunasin semua utang kartu kredit gue. Wih, rasanya tuh enak banget bro. Betul gak? Nah, obrolin. Jadi obrolin sebuah topik yang mana kamu mau topik itu jadi kenyataan dalam hidup kamu. Itu loh yang benar. Iya. Kenapa? Karena saya ulangi ya,
Apa yang paling sering kamu bicarakan, berulang kali kamu omongkan, itulah yang kamu yakini. Dan hukum semesta, kita akan mendapatkan apa yang paling kita yakini. Titik. Coba lihat hidup kita, lihat hidup kamu deh. Bener nggak? Yang terjadi dalam hidup kamu, itu kan adalah hal yang paling kamu yakini dalam hidup. Nah, sekarang kurang bukti apa lagi sih? Bukankah apa yang saya katakan dari tadi sebenarnya kamu dulu pernah lo ngalamin, cuman gak diingetin aja. Begitu diingetin lagi, jadi sadar, oh iya mas, ini bener nih. Saya pernah mas, meyakini dulu sesuatu yang tadinya gak ada jadi ada. Ternyata ini landasan ilmunya. Betul, inilah landasan ilmu ilmiahnya. Jelas? Kalau memang jelas dan kamu suka banget, saya minta tolong dulu nih. Sebelum saya bagiin daging yang paling dagingnya, saya minta tolong klik jempol ke atasnya sekarang. Silakan. Terima kasih ya. Udah melakukan jempol ke atasnya, mengorbankan 2 detik kamu. Bukan hanya untuk saya, tapi banyak orang yang bisa ketolong dengan adanya video ini melalui jempol ke atas kamu tadi. Terima kasih jempol ke atasnya. Nah sekarang, saya akan bagikan yang paling daging dari materi di hari ini. Dengerin baik-baik teman-teman. Ketika kamu sedang ada sebuah masalah yang gak enak, kamu segera pikirin sebaliknya. Pikirin sebaliknya, kemudian kamu bicarakan hal yang sebaliknya itu sama orang. Misal, tadi kan utang udah. Kau punya utang, jangan bicarain gimana cara ngelunasin utang. Bicarakan gimana utang saya nih rasanya kalau lunas semua. Gak usah mikir caranya gimana, bicarain aja dulu. Kamu sekarang lagi punya masalah percintaan. Udah umur segini ngerasa belum ketemu jodoh. Jangan bicarain gimana ya caranya supaya aku ketemu jodoh. Jangan. Kamu bicarakan gimana ya rasanya kalau tiba-tiba ada jodoh terbaik dari Tuhan datang kepada saya sedikit lagi. Kamu sekarang masalah apa? Lagi sakit gak enak badan. Jangan pikirin gimana ya caranya aku bisa sembuh. Enggak. Pikirin, bicarain gimana ya rasanya kalau tiba-tiba aku besok sembuh total. Aku bugar total. Aku seger total. Bicarain itu sama banyak orang. Jadi apapun yang jadi masalah kamu, pikirin sebaliknya dan bicarakan hal itu sama orang banyak. Itulah sebaik-baiknya penarik doa. Kenapa? Saya jelasin lagi. Karena kita akan menarik apa yang paling kita yakini. Betul. Dan apa yang paling sering kita ulang pembicaraannya, itulah yang namanya hal yang kita yakini. Baik secara sadar maupun tidak sadar. Jelas sampai di sini? Nah cuman ada satu hal yang kamu harus garis bawahi. Saya mengajarkan ini sebagai bentuk praktek ikhtiar setelah kamu berdoa dan berbuat kebaikan melalui sedekah. Oke? Jadi kamu tetap harus minta restu kepada Tuhanmu, minta izin sama Tuhanmu untuk mendapatkan restu. Itu penting banget. Karena tidak ada daya dan upaya kita sebagai manusia. Semua harus seizin dari Tuhan yang Maha Kuasa. Setuju ya? Setelah itu kamu banyak bersedekah, banyak berbuat baik, banyak minta ampun. Setelah itu baru kamu praktekkan pola pikir emas di video ini. Jadi saya ulangi, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar atau perjuangan. Pagar kehidupan membuat kamu menjadi seimbang antara berdoa dan berikhtiar. Kamu berikhtiar tanpa berdoa itu salah. Kamu berdoa tanpa berikhtiar itu pun juga salah. Tapi kamu seimbangkan itu semua, kamu berada di jalan yang benar. Dan itulah pagar kehidupan yang selama ini kamu dengar. Sadar gak sih? Iya kan? Betul gak? Kalau emang kamu setuju, tuliskan di komentar. Betul mas, pagar kehidupan membuat hidupku seimbang. Terima kasih. Saya berikan hati nanti kepada kamu. Terima kasih ya atas testimoninya. Silakan kamu praktekkan video ini teman-teman. Kamu resapi, kamu renungkan dan ingat, usaha itu harus benar supaya kita tidak berusaha berlebihan sampai akhirnya jadi lupa nyisir atau lupa dengan hal-hal yang sebenarnya itu penting namun sering kita lupakan. Berusahalah dengan cara ini. Awali dari sini setelah kamu berdoa dan bersedekah. Lihat perubahan apa yang terjadi. Sadari bahwa kita akan menarik apa yang paling kita yakini. Kurang bener apa lagi sih? Kamu sendiri pernah kan mengalaminya? Bener nggak? Selamat ya. Ini video emas banget untuk kamu. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.